Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frian Saputra Erlangga, NPI 1462100118. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas EAS, Manajemen Jaringan Komputer kelas R, dengan dosen pengampu Pak Kaidir Kalaf Islami Eskom Mkom. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konfigurasi yang sudah saya buat sesuai dengan RTM, ya tugas EAS yang sudah diberikan oleh Pak Kaidir. Berdasarkan gambar ini, saya menggunakan 4 subnet yang sesuai dengan NPI belakang saya. NPI saya adalah 14621000118. Untuk network 1, saya menggunakan NPI 2 huruf belakang saya, NPI 18, dengan network saya bagi 2 menjadi 192.168.18.0 dan 192.168.18.64. Kemudian untuk network 2 saya menggunakan NPI 01 dengan networknya 192.168.1.0 dan 192.168.1.64. Dan untuk network 3 saya menggunakan NPI 64. NPI 10. Ya, NPI 10 dengan pembagian NPI 192.168.10.0 dan 192.168.10.64. Lalu untuk yang terakhir, untuk network keempat saya menggunakan NPI 62 ya, dengan satu network saja, 192.168.62.0. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang VLAN. Di sini VLAN, karena di tugasnya VLAN saya dalam satu network dibagi menjadi 2 PC. Jika kita lihat di switch, ada VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 saya masukkan ke PC 0 dan PC 1, dan VLAN 20 ke PC 8 dan PC 9. Untuk konfigurasinya saya namakan dengan mahasiswa 1, mahasiswi 1. Oke. Kemudian saya akan tes ping pada setiap PC, pasti sudah bisa. Tapi untuk yang berbeda subnet dengan PC yang lainnya, ya, successful. Jadi dalam satu network itu dibagi 2 VLAN, dan ya hasilnya sama-sama work untuk network pertama. Lalu untuk network kedua juga sama. Di sini saya membaginya menjadi 2 dengan VLAN dengan nama VLAN 30 dan VLAN 40 dengan nama mahasiswa 2 dan mahasiswi 2. Di sini untuk VLAN 30-nya saya masukkan ke PC 2 dan PC 3. Lalu untuk VLAN 40-nya saya masukkan ke PC 6 dan PC 7. Dengan IP pembagiannya seperti ini. Dengan subnet yang saya ambil itu /26 dengan subnet 255.255.255.63 titik 192. Lalu selanjutnya untuk network yang ketiga sama, kita bagi menjadi 2 VLAN
dengan VLAN 192.168.10.0 dan 192.168.10.64. Lalu selanjutnya setelah VLAN gunakan konfigurasi. Untuk routing times RIP, saya menggunakan routing RIP di sini. Jika kita cek di sini, show IP, maka akan keluar seperti ini. Routing RIP itu routing yang otomatis menjalurkan dengan sampai maksimal 15 jalur. Untuk jalur yang ke-16 maka akan otomatis RTU. Dengan kita hanya membaca jalur masuk dan jalur keluarnya, maka akan membaca semua network yang terhubung dengan router, dengan jaringan. Di sini untuk network yang pertama itu ya, ini adalah router ini, router 1 dengan VLAN-nya 1.0 dan 1.64. Lalu selanjutnya ini adalah router 2 dengan VLAN-nya 10.0 dan 10.64. Ini adalah lokal 18.0 dan 18.64. Lalu ini adalah backbone-nya, kita taruh yang .62 itu. Males dia, even dia males, sumpah. Untuk yang router 1 juga sama. Jika kita lihat maka ini adalah lokal yang pertama, ini adalah IP dari router 1, router switch 1 dengan VLAN-nya 1.0 dan 1.64. Lalu network yang pertama, network dari router 0 dengan VLAN-nya 10.0. Ini network ketiga dari router 2 dengan 10.0 dan 10.64. Lalu yang terakhir ini network dari router 0 dengan 18.0 dan 18.64 di sini. Untuk yang terakhir juga sama. Di ini yang pertama adalah router pertama, di network dari router 1 dan 1.0 dan 1.64 ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP DHCP-nya. IP DHCP-nya itu konsumsi itu aja. Resin biasa aja. Ya, hanya seperti ini. Pembagian IP DHCP-nya dimulai dari IP 18.0, namun dikecualikan. Saya menggunakan exclude IP DHCP exclude untuk 192.168.18.1 agar tidak bertabrakan. Habisin 40 aja, habisin 40. Mau mora atau apa gitu. Dan ini juga sama. 192.168.18.3. Nah, besok. Lalu yang selanjutnya ini DHCP-nya 192.168.18.67 karena dengan network awalnya 65 dengan networknya 64, lalu gateway-nya 65, IP belakangnya 65, kemudian IP awalnya 66. Kemudian kita kecualikan. Yang 65 itu kita kecualikan agar tidak bertabrakan. Ini juga sama. 92.168.1.2 karena 1.1 adalah gateway-nya. Kita kecualikan gateway-nya di sini. Burung. Izinkan aku memakai cincin dan 1.3. hidup.
ini adalah Radiance. VLAN yang keduanya Lebih gacor. 1.66. Nanti Ci doang. Dikata 50 ini loh. Super modal loh. Ci doang. 7 ini juga sama. Yes. Lalu saya akan lanjutkan untuk ke server. Server saya hanya memasukkan ini IP address 19.168.62.10 dengan network sama 62. Lalu default gateway-nya kita ikutkan ke sini, ke router 1 default gateway-nya. Tapi dari dulu aku pun begitu sih. Lalu kita menghidupkan service HTTP dan HTTPS-nya dan saya mengedit indeksnya. Bentar, akan saya cek. Sebelum kita cek, kita akan ping setiap komputer. Sukses. Ke VLAN yang berbeda sukses. Ke network yang berbeda sukses. Yang satunya juga sukses. Lalu ke server. Sukses semua. Lalu kita pilih salah satu, kita buka web browsernya. Kita masukkan https://192.168.62.10. Kita keluar seperti ini UI-nya yang sudah saya edit ya Pak. Wen, di asignatur kayak kakak ini mau asignatur. Untuk mungkin Prayuman ayo. untuk NAT-nya karena konfigurasinya tidak bisa, saya tidak bisa membuka, saya belum tahu itunya. Tapi NAT-nya saya menggunakan access list permit 100, IP-nya setiap VLAN, lalu convert ke network yang berbeda. Ya seperti itulah, inside outside. Karena udah ke reset jadi saya nggak bisa melihatkan. Jadi seperti itu saja penjelasan saya di sini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya, dan mohon maaf karena ada noise karena saya mengerjakan di warnet dengan keterbatasan device di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah melihat tugas saya. Saya Frian Saputra Erlangga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.